Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku Vika. Aku seorang homeschooler, peaceful parent educator, dan aku suka sharing. Nah, hari ini aku mau sharing tentang perbukuan ya, tentang living books. Living books ini adalah buku-buku yang dipakai sama anak-anakku buat homeschooling, dan aku ngerasa makin lama pakai living books itu aku makin jatuh cinta, makin suka. Dan kali ini aku mau share ke kalian apa aja sih yang bikin aku sesuka itu, secinta itu sama living books. Oke, buat teman-teman yang mungkin belum pernah dengar soal CM, atau mungkin buat teman-teman yang udah pernah dengar CM dulu kali ya, Charlotte Mason, mungkin kalian udah familiar dengan istilah living books, atau mungkin bahasa Indonesianya buku hidup gitu ya. Nah, kalau buat teman-teman yang belum familiar, living book itu apa sih? Living book itu adalah buku yang dia itu gaya bahasanya itu naratif, jadi kayak novel, kayak dongeng gitu-gitu. Nah, di pendidikan ala Charlotte Mason itu, living books itu jadi material yang sangat penting, jadi bagian yang utama buat pendidikan anak-anak. Nah, itu juga yang aku lakukan di rumah. Bahkan living book itu bisa dibilang jadi salah satu alasan kenapa aku tuh jadinya kecantol sama metode CM ini gitu. Jadi dulu pas zaman-zaman lagi nyari-nyari metode dan kurikulum buat homeschooling ya beberapa tahun lalu itu, kan aku kan lihat ya ada macam-macam metode kan, ya Montessori lah, CM, Waldorf, unschooling dan lain-lain gitu kan. Terus pas aku lagi lihat-lihat, lagi nyari-nyari soal Charlotte Mason itu, aku kan buka website blog gitu kan, dan di situ mereka yang pakai CM sering banget bikin list buku yang dipakai gitu. Nah, akhirnya kan aku buka-buka dong ya listnya, terus aku coba download free sampelnya atau buku-buku yang bahkan free untuk di-download, terus aku print, terus aku baca gitu kan. Dan aku merasa kayak terwah-wah gitu. Aku jadi mikir kayak, oh seandainya aja dulu pas zaman SD, SMP, SMA itu aku pakai living books, mungkin aku jadi suka pelajaran sejarah, biologi, geografi gitu kali ya. Karena pelajaran-pelajaran itu tuh yang lumayan aku hindarin. Soalnya banyak banget hafalannya dan kayak nggak relate gitu sama kehidupan aku. Tapi pas aku baca buku-buku yang terkait dengan itu, buku-buku living books ya maksudnya, dan aku ngerasa kayak, wah ini sih harus jadi bagian dari homeschoolingnya anak-anak sih ini gitu. Oke, jadi apa aja yang bikin aku suka sama living books? Ini aku udah bikin catatan ya, jadi setidaknya itu ada 5 hal yang bikin aku suka dengan living books. Yang pertama, aku suka living books karena dia gaya bahasanya itu naratif atau cerita, seperti yang udah aku mention tadi ya sedikit gitu. Jadi gaya bahasa dari living book itu bukan gaya bahasa textbook atau LKS yang sering dipakai sama aku dulu pas sekolah gitu ya, mungkin teman-teman juga ya dulu pakai LKS gitu. Jadi tidak seperti itu, gaya bahasanya itu ya naratif seperti novel gitu ya. Ini aku udah ada beberapa contoh bukunya, Burgess Bird, Paddle to the Sea, sama James Herriot Treasury. Jadi ini tuh 3 buku ini adalah buku-buku yang dipakai sama anak-anak aku pas mereka kelas 1 SD gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat itu isinya kan banyak banget textbook ya. Kayak gini. Maksudnya banyak banget tulisannya gitu kan. Nah, tapi meskipun ini banyak tulisan, kita tuh bacanya nggak bosen. Kenapa? Karena kita kayak baca novel. Di dalam buku ini itu ada karakter-karakter yang hidup di situ. Kalau di sini karakter utamanya itu si Jenny Wren sama Peter Rabbit gitu ya. Mereka itu suka gosip. Si Jenny Wren yang bawel banget, sementara si Peter Rabbitnya itu si kepo banget gitu ya. Mereka suka gosipin tetangga-tetangganya, terus ngajakin ngobrol juga tetangga-tetangganya gitu. Dan aku sih ngerasa seneng banget ya baca buku semacam ini, karena aku jadi kayak berada di dalam dunianya gitu loh. Jadi nggak ngerasa kayak diguruin sama penulisnya, tapi ngerasa kayak diajak jalan-jalan, diajak hidup atau masuk ke dalam dunia si Peter Rabbit sama Jenny Wren ini gitu. Jadi
apa ya, karena ngerasa ada di dalam buku itu, aku juga gimana ya, kayak terpantik imajinasinya, terpantik ide-ide kreatifnya, termasuk juga jadi kebawa emosinya, ya emosi seneng, sedih, penasaran, gregetan, kesel gitu ya. Sama kayak pengalaman kita membaca novel atau dongeng. Itu alasan yang pertama. Sorry gatel. Terus alasan yang kedua itu bahasa yang dipakai itu nggak kekanak-kanakan. Jadi kalau teman-teman lihat tadi ya, yang seperti yang udah aku bilang tadi ya, ini itu kan dipakai sama anakku yang usia waktu itu mereka mulai mungkin usia 6 atau 7 tahun gitu kan. Nah, meskipun apa ya, bahasanya itu kayak gini gitu ya, kompleks gitu, anak-anak tetap bisa mencernanya. Dan ini tuh menurut aku apa ya, satu bukti kalau apa yang dikatakan CM itu tuh benar, yang dikatakan Charlotte Mason itu benar. Jadi kata dia, kita itu tidak boleh menganggap anak-anak itu ya anak-anak yang nggak bisa apa-apa gitu. Mereka itu bisa mengunyah, mencerna ilmu dengan baik, asalkan buku yang dipakai, material yang dipakai itu juga material atau buku yang berkualitas, dan termasuk si Living Books ini. Dan ini sih aku ini ya, apa namanya, ngebuktiin sendiri bahwa walaupun anak aku usia 6 tahun, 7 tahun, mereka bisa menikmati isi buku yang kalimatnya kompleks kayak gini. Memang mereka enggak baca sendiri ya, karena waktu itu untuk baca sendiri memang masih too advance, terlalu sulit lah kalau disuruh baca sendiri. Jadi aku bacain dan mereka dengerin gitu kan. Dan aku ngerasa mereka bisa mencerna buku ini dengan sangat baik karena kalimatnya itu kompleks, kalimatnya tidak kekanak-kanakan gitu ya. Anak-anak juga jadi belajar gimana cara membuat kalimat yang kompleks, kalimat yang baik dan benar, dan range vocabnya itu jadi lebar sekali gitu. Ini kelihatan banget karena kita kan pakai metode narasi ya. Mungkin next time aku akan sharing soal narasi ini. Jadi pas metode narasi itu aku ngeliat banget dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai anak aku sekarang itu masuk kelas 5 gitu ya. Gimana perkembangannya, dan aku ngerasa banget hasilnya di tahun kelima itu range vocabnya itu sudah sangat luas dan aku bisa sangat menikmati setiap narasi yang dia tuliskan. Nah ini juga memang bahasanya itu tidak dibikin kekanak-kanakan gitu ya. Kalau istilah Charlotte Mason itu twaddling, jadi tidak dibikin twaddling gitu. Ini bikin aku juga jadi sangat menikmati buku tersebut, karena jujur aja di beberapa buku pelajaran itu aku suka ngerasa kayak awkward, cringe gitu ya, kayak ini apaan gitu. Dan memang sejujurnya aku sudah meninggalkan beberapa buku karena rasanya kayak ini kok gini banget ya bahasanya gitu kan. Dan aku ngelihat anak-anak juga tidak menikmatinya. Anak-anak nggak bisa enjoy sama buku-buku yang dikanak-kanakan kayak gitu karena rasanya kayak aneh, terus mereka kayak nggak semangat gitu. Beda banget saat kita bacain buku yang Burgess Bird ini, yang kayak gini, yang James Hercut ini, itu beda banget pengalaman mereka, beda banget respon mereka. Nah, terus yang ketiga, aku suka Living Books karena ditulis oleh orang yang memang kompeten, orang yang memang ahlinya dan sangat antusias di bidang tersebut. Saat kita baca buku yang mana ditulis oleh orang yang emang benar-benar ngerti apa yang dia tulis, benar-benar ngerti bidang itu rasanya beda banget. Dan saat kita baca buku semacam buku Burgess Bird ini ya, kita bakalan ngelihat gimana penulisnya itu nggak cuma ngajak kita buat tahu tentang permukaan dari si burung-burung yang dia amati ini gitu ya. Jadi nggak cuma hal-hal yang dangkal aja yang dia sajikan, tapi kita diajak untuk mencari tahu, penasaran kenapa dan bagaimana satu perilaku makhluk hidup gitu misalnya. Kalau di buku Burgess Bird ini sih kita diajak sama penulis buat explore kenapa si burung ini perilakunya seperti ini gitu ya, kenapa dia migrasi dari tempat yang dingin gitu ya di masa-masa winter ke tempat yang lebih hangat. Kita diajak nyari tahu gimana sih mereka bikin sarang, gimana sih mereka ngurusin anaknya, bahkan ancaman apa aja yang ada di sekitar mereka gitu-gitu. Terus makanannya apa, cara ngerawat
cara ngerawat bulu dan sebagainya itu gimana gitu. Pokoknya seru banget sih. Nah, terus hal keempat yang bikin aku jatuh cinta sama Living Books itu adalah ilmunya itu tahan lama. Mungkin karena gaya bahasanya itu kan narasi ya, cerita ya. Saat kita membaca satu buku narasi, novel misalnya, itu kan kita ikut terlibat secara emosional di dalamnya, imajinasi kita terpantik gitu kan. Dan itu bikin kita kayak ngerasa kayak mengalami pengalaman langsung. Dan kita tahu lah ya, yang namanya belajar dengan pengalaman langsung itu kan memang lebih nancep gitu di otak, ya kan? Itu yang aku rasain juga. Aku ngerasa mungkin karena yang terjadi saat aku baca Living Books itu lebih kompleks, jadinya lebih nangkep gitu. Apalagi secara natural Living Book itu bikin kita itu pengen menarasikan ceritanya ke orang lain gitu. Dan ini sangat sejalan dengan metode Charlotte Mason, metode narasi. Kan aku kan di rumah pakai metode narasi ya buat pelajaran sehari-hari gitu kan. Nah, waktu itu tuh pernah ada yang nanya ke aku atau ya pokoknya pernah ada yang nanya lah ya. Jadi kenapa ya kok aku susah banget ngajak anakku buat narasi gitu. Terus pas kita tanya, emang buku yang dipakai apa? Ternyata yang dipakai itu textbook. Ya wajar banget kalau mereka nggak bisa, karena memang textbook yang tidak naratif itu memang akan sangat susah untuk dinarasikan gitu. Aku juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi aku pernah nyoba, lebih tepatnya ya. Jadi aku pernah nyoba nyuruh anak aku buat menarasikan textbook Islam waktu itu yang seperti fikih, sholat segala macam gitu kan. Dan saat mereka narasi ya tentu saja kesulitan gitu. Akhirnya aku ganti metodenya untuk hal-hal yang seperti itu, karena kadang kan kita juga butuh ya textbook semacam itu. Aku suruh dia untuk mengcopy saja apa yang ada di buku itu, terus kita diskusikan. Jadi bukan narasi gitu. Nah, tapi kalau untuk Living Books memang secara natural itu akan bikin anak atau kita yang baca itu jadi pengen menceritakan kembali ke orang lain. Dan saat kita menceritakan kembali cerita itu akan makin nancep di otak, ya kan? Dan itu akan bikin kita mungkin jadi penasaran, terus pengen ngulik lebih dalam dengan nyari buku lain gitu ya, atau googling, nyari di YouTube gitu kan. Dan itu bikin makin nancep lagi di otak kita. Makanya retensi ilmu yang kita dapat dari Living Books itu jadinya jauh lebih lama dibandingkan buku yang jenis lainnya gitu. Nah, terus yang kelima itu aku suka banget ilustrasi yang ada di Living Books. Ini aku kasih contoh ya, yang di buku James Herriot ini. Ilustrasinya tuh bener-bener bagus banget, sangat memanjakan mata gitu ya. Ini ada kelihatan banget sih ilustratornya itu bener-bener punya selera seni yang sangat tinggi menurutku. Dan ini bikin pengalaman membaca Living Books itu jadi makin dramatis, makin bisa dinikmati, dan malah menurut aku healing. Ada rasa healing saat aku menikmati buku dengan ilustrasi yang sebagus ini gitu. Nah, terus sebenarnya ada satu lagi sih yang bikin aku suka, jadi 6 deh ya tapi nggak apa-apa deh. Nah, ada satu perasaan bangga saat aku baca buku Living Books. Kenapa? Karena Living Books itu biasanya tergolong buku klasik, buku yang sudah tahan uji waktu. Ini aku kasih contoh ya, di buku Burgess Bird ini aja, ini pertama kali diterbitkan tahun 1919, kelihatan nggak ya? Tahun 1919, dan sekarang tahun 2025, dan topiknya masih relevan. Gimana nggak bangga gitu ya? Kalau yang James Herriot ini berapa ya? Let me see. Ini tahun mana nih? 1974. Wow. Jadi emang buku Living Book ini memang buku yang tahan uji puluhan tahun, bahkan ratusan tahun gitu loh. Makanya ada rasa bangga saat aku baca buku seperti ini.
Nah, itu dia teman-teman, 5 atau 6 alasan kenapa aku secinta ini sama Living Books. Semakin aku make Living Books di kehidupan homeschooling sehari-hari, semakin aku suka. Aku ngerasa saat ngebaca Living Books itu aku jadi bisa bener-bener tahu dan ngerasain nikmatnya ilmu gitu ya. Dan aku ngerasa menggunakan Living Books untuk homeschooling anak-anak itu adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah aku buat. Nah, oke, buat teman-teman mungkin penasaran ya, tantangannya apa nih kalau Living Books kayak gini? Tantangannya tuh sebenarnya pengadaannya dan bahasanya. Sudah ada banyak buku yang klasik yang sudah diterjemahkan di bahasa Indonesia. Teman-teman bisa nyari di toko buku kayak di Gramedia gitu ya. Aku lihat sudah ada cukup banyak buku klasik, buku Living Books yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi memang jujur tidak sebanyak yang bahasa Inggris. Ini semuanya bahasa Inggris gitu ya. Jadi memang aku saranin sih teman-teman belajar bahasa Inggris. Kalau misalnya memang itu sulit banget gitu ya, bisa juga sih sebenarnya diterjemahkan sendiri. Aku pengalaman dari teman-teman aku gitu ya, banyak yang mereka membuat kelompok, terus masing-masing kelompok itu bikin terjemahannya, mereka gotong royong bikin terjemahannya gitu. Itu juga bisa jadi alternatif. Tapi kalau kalian pengen belajar bahasa Inggris atau mungkin membiasakan anak-anak bahasa Inggris dari kecil, aku rasa juga nggak ada ruginya sih. Itu ya teman-teman. Oke, itu aja dari aku hari ini. Thank you so much buat yang sudah menyimak. Semoga ada insight baru, semoga membantu, dan sampai jumpa di episode yang berikutnya. Tapi jangan lupa like and subscribe ya, dan komen kalau ada hal yang pengen ditanyakan. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.